Oke, kita mau wawancara sama pembuat madu kelanceng. Ikuti teman-teman. Oke. Sekretariat Kelompok Tani Hutan Laskar Trigona apa tuh? Gayo. Kampung Poncowati. Nah, ini Mas yang punyanya. Lagi bersih-bersih guys, biar tempat ngobrol. Nih guys, madu Alvar. Kita akan wawancara sama Mas Febri terkait madu kelanceng. Ikuti ya. Duduk ngantai, nanti dibuang-buang. Oke. Selamat sore. Ya, selamat sore. Mas apa? Mas Febri. Febri ya? Ya. Ini Mas Febri, aku dari zona Lampung. Sedikit mewawancara. Kabarnya Mas Febri ini ada apa sih bangsa petambak apa ya? Apa sih bahasa pasnya? Ternak ya? Ya, Ternak budidaya lah. Peternak budidaya madu Lebah Trigona. lembah Trigona. Itu gimana itu Mas? Jadi lebah Trigona itu merupakan lebah madu, hasil madu yang tidak bersengat. Jadi lebahnya itu dia cenderung aman untuk dibudidaya dan tidak membahayakan warga sekitar, sehingganya relatif aman untuk dibudidaya. Tetap aman ya. Ya. Teknisnya itu gimana itu Mas? Apa Mas ini dari kecil ternak sendiri atau gimana itu? Ya, jadi lebah Trigona ini dia unik. Dia bersarangnya di batang-batang pokok-pokok kayu yang dia sudah berlubang. Jadi, beda dengan lebah-lebah apis, biasanya kan dia cuma nempel-nempel aja. Kalau ini dia di dalam batang kayunya. Di dalam batang kayunya. Jadi kita cari di wilayah-wilayah perkebunan warga itu yang memang sudah terdapat lebah-lebah Trigona ini, terus kita pindahkan ke lokasi budidaya kita di sini. Nah untuk pembibitan itu gimana Mas? Ya itu tadi, jadi kita memang mengambil lebah di pohon-pohon kayu yang dia sudah ada sarang lebahnya. Sayang lebahnya kita ambil Satu dibawa pulang gitu. kita bawa pulang. Biar dia nggak pergi gitu gimana? Ya, jadi lebah Trigona ini dia unik sebenarnya. Jadi lebahnya cenderung lebih mudah untuk beradaptasi dan dia biasanya mempertahankan koloni atau mempertahankan sang ratu itu dengan sangat kuat gitu. Jadi kemungkinan untuk kabur itu kecil. Jadi memang kita desain supaya sarang barunya ini yang sudah kita pindah ini nyaman lah buat si koloni lebah ini, sehingga kemungkinan untuk kaburnya atau kemungkinan untuk migrasi lagi itu kecil lah gitu. Jadi relatif aman untuk kita pertahankan koloninya di lokasi budidaya kita. Gitu ya. Ya. Dia dari kecil itu kita ambil dari hutan Ya. sampai kita pelihara di tempat Mas Febri ini menghasilkan madu tuh berapa lama dia? Jadi kalau memang setiap musim itu beda, terutama sekarang ini lagi musim penghujan. Ya, jadi di wilayah kita lagi musim penghujan, memang bunga-bunga yang ada itu kan dia tersiram air hujan. Kemudian kalau hujannya padat, ya si lebah-lebah ini juga nggak bisa keluar untuk cari nektar, cari resin, cari polen ya. Jadi kalau di musim hujan itu kemungkinan antara 2-3 bulan lah setelah kita pindahkan itu baru bisa panen gitu. 2-3 bulan ya? Ya, setelah kita dalam satu kali panen. kali panen itu bisa menghasilkan berapa tuh Mas? Ya,
Jadi kalau di musim-musim bagus ya biasanya musim penghujan itu kita bisa panen 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan sekali itu kurang lebih antara 500 ml ya, setengah liter sampai dengan 1 liter lah untuk satu koloni. Satu koloni ya. Ya dalam kondisi yang bagus ya, cuacanya bagus Heeh. dan vegetasi pakan lebahnya ini mendukung gitu. Jadi bisa menghasilkan setengah liter dia sebulan. 1 bulan ya. Ya. Kita udah punya berapa koloni sekarang? Koloni ini kalau saya kan budidaya nggak hanya di satu lokasi ya. Kalau secara keseluruhan itu kurang lebih antara 70 sampai 100 lah, karena kan memang kadang ada yang dibeli juga sama orang gitu kan. Jadi naik turun lah kadang kan. Tapi kisarannya antara 70 sampai 100 punya saya itu. 100 koloni ya. Iya, koloni. Nah, 100 koloni itu Berapa ada reseller, ada teman-teman yang bantu jual juga. Dan kalau sampai saat ini sih kita untuk menangani konsumsi warga-warga sekitar dan orang-orang yang kita kenal itu udah cukup sih. cukup ya. Jadi kita belum nitip di toko-toko atau apa, belum. Oh, berarti belum ya. Berartinya apa kita masuk ke Alfa, apa Chandra belum ya? Belum. Karena produksi kita juga belum banyak kan. Iya. Itu madu itu bisa menghasilkan madu apa aja, Mas? Jadi yang saya ternak di lokasi budidaya saya ini ada 2 jenis yang relatif banyak ya. Ada Trigona itama dan ada Trigona thoracea. Jadi 2 lebah ini juga karakternya beda. Yang satu agak agresif, yang satu cenderung lebih jinak dia. Yang agresif itu yang mana? Yang Trigona itama. Trigona utama ya? Ya, nanti kita sama-sama lihat ke lokasi. Terus perbedaan madunya apa itu? Jadi kalau madunya, kalau madu itu kan dia dari berbagai macam lebah, kemudian dari berbagai macam nektar. Nektar itu bahan utama untuk dibuat madu oleh lebah yang berasal dari bunga atau ekstra flora ya. Jadi kalau madunya itu kemungkinannya sama karena dia sama-sama dari nektar alami tumbuhan. Tetapi kalau yang Trigona thoracea itu dia propolisnya, si kantong-kantong madunya itu banyak banget gitu loh. Jadi si propolisnya ini cenderung lebih banyak, melimpah, sehingganya kandungan propolis di dalam madunya itu lebih banyak daripada Trigona itama. Cuman khasiatnya antara dua itu sama aja. Teman-teman sih banyak yang sudah membuktikan bahwa Trigona thoracea itu lebih bagus daripada Trigona itama. Terutama untuk penderita diabetes biasanya. Dia bisa mengontrol gula darah dan memperbaiki fungsi pankreas gitu. Untuk rasanya, Mas? Rasanya kalau ada perbedaan nggak? Ada, jadi ada ciri khas tertentu. Mungkin karena enzim di perutnya itu ya. Jadi kalau Trigona thoracea itu memang ada ciri khasnya, ciri khas rasanya itu, mas sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata gitu. Hanya bisa dirasakan lah gitu. Ada bedanya memang. Ya. Sekarang untuk itu jualnya per botol apa per sisi, bagaimana sih sistem jualnya? Ya, jadi izin kita itu, izin edar kita itu ada yang 250 ml ya. Ini ya. Ya, ini untuk Trigona itama. Ini Trigona utama ini ya? Ya, Trigona itama ini 250 ml itu harga jualnya 150.000. 150.000 ya? Ya, kalau untuk yang Trigona thoracea itu kisaran di 200.000. 200.000 ya? Ya, satu botol 250. Satu botol Ya. ya. Ngomong-ngomong, kok bisa lari ke sini, apa sih, Mas? Yang membuat sampean tuh kok bisa kepikir kok belah ternak, apa dulunya pernah ternak lebah ini? Jadi sebenarnya kalau latar belakang atau motivasi saya untuk ternak lebah ini awalnya itu adalah keyakinan saya terhadap madu. Oh gitu. Jadi, saya itu yakin banget kalau madu itu punya banyak manfaat untuk tubuh kita. Jadi Allah sendiri berfirman dalam surat An-Nahl ayat 69, yaitu sebagian bunyinya itu fihi sifaulinas. Jadi di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.
Iya. Itulah keyakinan saya terhadap madu. Oh gitu ya. Ya, jadi keyakinan saya terhadap madu itu memotivasi saya untuk beternak atau membudidaya lebah madu. Nah, kenapa saya memilih trigona? Karena trigona ini nggak menyengat. Oh Jadi gitu. kalau lebah apis Ah. itu bersengat. Mm-mm. Jadi cenderung bahaya juga untuk anak-anak, terus untuk warga sekitar gitu. Jadi Tapi- yang lebih mudah dibudidaya yang trigona ini. Trigona ya. Tapi kalau dari hutan itu beda nggak mas hasilnya mas? Umpamanya yang yang dari liar itu loh. Ya, jadi sebenarnya kalau khasiat itu kan tergantung dari sumber pakannya. Gitu ya. Ya, jadi sepanjang lebah ini mengambil pakan dari bunga-bunga atau tumbuhan alami, Mm-mm. maka manfaatnya kemungkinan kurang lebih sama lah. Sama ya Jang. Boleh lihat nggak mas tempat-tempatnya itu apa? Koloni-koloninya itu. Boleh Boleh ya. kita lihat ke Oke guys, kita ikutin guys Siap. ke lokasinya. Ya. Yuk. Oke, kita akan menuju lokasi koloni. Nah ini Ini yang Trigona itama. ini apa ini? Ini yang Trigona itama. Itu mana anak-anaknya mas? Ini lebahnya. Oh ini ya. Ini pintu masuknya. Oh, Ini pintu masuk dia, pintu masuk dan keluarnya hanya satu ini. satu ini ya. Iya, jadi nggak bisa masuk dan keluar dari tempat lain karena dia emang hanya membuatkan satu pintu masuk dan satu pintu keluar tempat dia keluar masuk. Tuh, kelihatan nggak guys? Hitam-hitam tuh lubangnya. Ini madunya. Madunya mana mas? Ya, jadi inilah kotak budidaya kita yang udah kita desain supaya mudah untuk memanen madu. Ini buatan kita. Nah, ini madunya itu di dalam kantong-kantong ini. Di dalam sela-sela itu ya. Ya, di dalam ini kantong-kantong yang ini istilahnya kantong madu ya. Jadi, ini kita buka gini. Nah, ini dalamnya madu ini. Nah, itu cairan madu. Oh iya, Iya, tuh udah madunya guys. iya di situ. Tuh. Jadi di dalam kantong-kantong inilah nanti kita sedot panennya. Cara ngambilnya gimana? Pakai Pakai mesin sedot. mesin sedot ya? Ya, ini penuh. Nah, ini bisa menghasilkan setengah liter lebih. Ini Kotak ini. satu kotak ini ya? Ya. Wih mantep ya. Ini untuk yang jenis Trigona itama. Ini yang jenis Trigona Itama. itama ya. Nah, ini yang Nah, yang tuh jenisnya ditutup guys. ya agresif. Ya, supaya dia nyaman. Kemudian ini kita kasih asbes juga untuk melindungi dari panas dan hujan. Itu kalau campur air gimana mas? Kena hujan mas? Ya, kayunya kan bisa bisa lapuk dan bisa masuk ke sarangnya juga. Dan kita tutup Tuh. dengan Tapi nggak gigit nih mas ya? dia gigit tapi nggak nyengat. Oh, menggigit cuma nggak nyengat ya? Ya, nggak sampai bengkak-bengkak lah. Tuh Paling guys, merinding-merinding keganggu gitu aja. tuh lubangnya hanya itu ya. Jadi kita tunjukin yang Thoracea ya. Thoracea. Yang Trigona Thoracea. Ini Trigona Thoracea. Thoracea. Iya. Genio Trigona Thoracea. Beda sebentar tadi mas ya? Ya, ini kan merah-merah lebih besar. Mm-mm. Tapi ini cenderung lebih jinak sih daripada yang hitam tadi. Tadi kan corongnya kecil. Ini Masih besar. Ini besar. besar ya tuh. Nah, Tuh, ini Mat, yang tadi saya anunya. bilang ini dari Lubangnya tuh. resin tumbuhan. Mm-mm. Jadi dia kumpulin sedikit-sedikit sampai jadi tempat keluar masuk corong. Nah itunya madunya mas? Kemarin udah kotak budidaya yang pertama ini udah penuh isinya. Jadi kita kasih lagi kotak budidaya di atasnya. Namanya topping istilahnya. Beda sama yang tadi kan ini propolisnya penuh nih nutup. Nah, inilah yang jenis Thoracea memang Dia agak banyak mas ya? ya propolisnya banyak banget melimpah. Iya.
madunya itu kandungan fitokinnya propolisnya itu banyak banget. Banyak banget ya. Ya, ini kan sampai tebel nih. Ya, tuh kantong-kantong madunya. Oh, itu keangkat ya, ini tuh. Ya. Oh iya ya. Tuh guys madunya tuh. Ini kalau panen 2 kali, yang ini sama yang bawah ini. Tuh, kelihatan nggak tuh? Ya, itu madunya. Tuh madunya. Yang sejenis ini udah berapa koloni mas? Yang ini saya di sini punya 10. 10 ya? Ya. Tapi di tempat lain karena nggak bisa, dia satu lokasi itu terlalu banyak nggak bisa karena jarak tempuhnya kan sama nih. Kurang lebih sekitar 1 kilo, jadi berebut pakannya. Emang buka di mana aja kita selain di sini? Di sini saya ada 3 tempat untuk ternak ya, ada pokoknya jarak kurang lebih sekitar 2 kilo. Terus sama di RKC juga ada. Terus juga saya ternak di Lampung Utara. Di Lampung Utara juga saya punya sekitar 50 koloni lah. Di Lampung Utara ya. Ambil gambar dulu. Tuh guys. Ini namanya koloni. Tuh. Tuh. Tuh lebahnya tuh. Ini ada sekitar 100 koloni. Ini yang jenis ini juga. Apa itu? Ini yang Torasika juga. Yang mana? Ini parasita juga? Torasika yang kayak tadi itu. Iya ya, dia besar ya. Warnanya lebih besar ya. Tuh, Lebahnya merah. lebahnya merah ya. Merah. Tapi nggak gigit mas ya? Enggak, justru yang ini Jinak ya? lebih jinak daripada yang hitam. Hitam, ini yang hitam. Itu hitam juga ya? Ya, hitam. Tuh, banyak guys. Yang ini kosong mas? Kosong. Belum diisi apa ada? Ya itu kadang di sini ada temen yang kesini terus pengen budidaya juga. Oh, dibeli gitu ya? Hanya nggak stabil sih kalau jumlahnya, kadang naik turun. Memang kalau minta bagi bisa? Bisa sih, Ah. ya asal makarnya sesuai. Oh gitu ya? Iya. Itu apa itu? Ini yang utama juga. Ini utama juga ya? Bagian besar utama ini relatif produktif untuk menghasilkan madu. Yang ini ya? Ya, itu hitam. Makanya lebahnya agak agresif, kalau dipanen harus pakai pengaman kadang-kadang. Yang ini ya? Nggak nyengat tapi gigit ya. Cuman lumayan ya? Ya keganggu aja sih sebenarnya, cuman nggak bengkak. Oke lah kah mas? Ya. Febri. Siap. Jadi terima kasih nih ya. Sama-sama. Udah istilahnya ngambil gambar. Ya mudah-mudahan Mas Febri sukses lah ya. Amin. Usahanya. Amin. Kira-kira apa yang untuk disampaikan ke teman-teman, kira-kira mau beli madu ke sini gitu ya? Ya boleh. Jadi gimana? salah satu motivasi saya karena tadi saya keyakinan saya terhadap madu itu memang tinggi. Jadi saya juga mengajak pada teman-teman untuk kita kembali ke alam ya. Jadi,
kalau kita mengkonsumsi madu, terutama madu murni, insya Allah kesehatan, kebugaran, antibodi tubuh kita juga selalu terjaga. Terjaga ya. Kalau teman-teman butuh madu murni, madu trigona dari jenis Itama dan Thoracea, boleh datang ke peternakan kita. Lokasi budidaya kita ada di Pancawati. Di mana itu Mas? Di Dusun Anoman 1, RT 04. Ya, Dusun Anoman 1, RT 04. Nanya sama siapa? Temuin aja KTH Laskar Trigona Gayo, sekretariatnya di sini. Ada di sini ya. Jadi teman-teman mau beli madu sekaligus ikut panen boleh. Jadi supaya untuk teman-teman semakin yakin bahwa madu kita madu murni. Jadi umpamanya ada teman nih Mas, Ya. saya kepengen Mas Febri mau ternak juga, gitu. Itu gimana? Bisa juga? Boleh. Boleh ya. Bisa bantu ya. Kita bimbing dari awal sampai akhir. Oh gitu ya. Oke guys. Harus tahan lah ya, harus kuat ya, karena semua usaha itu kadang nggak semudah untuk membalikan telapak tangan. Ya, tapi insya Allah dengan ketekunan dan keteguhan kita untuk berbudidaya lebah ini bisa mengantarkan kita pada kesehatan jiwa dan kesehatan raga, juga mudah-mudahan membantu memperbaiki perekonomian dari teman-teman. Oh gitu ya. Susah nggak sih Mas usaha ini? Susah gampang. Susah gampang ya. Kayak katanya kayak apa nanti kayak ngurus bayi katanya, enggak ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Iya, enggak segampang yang dibayangkan juga, tapi enggak sesusah juga yang dibayangkan. Artinya perlu keseriusan ya? Ya, keseriusan dan kecintaan kita terhadap lebah juga gitu. Oh gitu ya? Ya, jadi saya sendiri pun sudah 1 tahun lebih masih kadang menemui kendala-kendala. Apa aja tuh Mas? Berbagi untuk teman-teman. Jadi banyak ya, karena lebah ini karakternya beda-beda, kemudian produktivitasnya juga beda-beda. Jadi kadang saya juga ada menemui beberapa lebah yang masih mau kabur gitu loh, masih mau migrasi dari sarang aslinya. Dan kalau udah kabur kita nggak tahu kaburnya kemana. Oh iya. Itu salah satunya. Yang lainnya ya kalau di musim penghujan gini ya memang ini musim paceklik bagi peternak lebah, sehingga hasil panennya itu menurun. Berarti kalau hujan itu menurun ya? Ya, musim hujan produktivitas madu itu menurun. Pasti menurun ya. Kalau dia kemarau? Kalau dia kemarau dan musim bunga itu pasti produktivitasnya tinggi. Oke, Mas Bebe ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Sudah bincang-bincang. Oke, mantap. Yuk. Tuh. Dan situasinya begini. Banyak hutan, banyak pohon-pohon. Beternak lebah memang harus di lokasi yang sumber vegetasi pakan lebahnya banyak. Tuh. Jadi mungkin terasa nyaman kali ya. Iya. Jadi nggak gersang gitu. Kalau di kota ya nggak ada bunga-bunga. Ini juga nih belakang. Mana? Kayu pokoknya besar. Wah, ini kayunya besar nih. Gede sekali ya. Iya. Wak, ngapain Wak? Tuh guys. Tuh lebahnya tuh. Tuh.
banyak sekeliling rumah, ada semua tuh. Tuh, lebahnya banyak guys. Tuh, pinggir-pinggir rumah pun dikasih koloni-koloni. Tuh. Ini ada di Poncowati.